Selesai. Ya, baik. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita pada hari ini, ya, Bapak absen dulu untuk memastikan apakah anak-anak hadir pada ini semua. Ya, saya absen dulu, ya. Oke, Arafi, oke, Asmilia Putri, Bunga, Caca Wamini, Gilang, Hidayatul, Elia Safitri, Nabila, Istifa Putri Hidayat. Oke, baik, ada semua ya. Nah, kemudian sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, pada Bapak silakan berdiri semua. Ya, berdiri kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Oke, Istifa silakan itu. Tuh, satu, ya. 1, 2, 3. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali dengan rapi. Oke, silakan dibuka dan diambil bukunya. Silakan keluar bukunya, ditulis, kemudian keluarkan juga buku paketnya. Materi kita pada hari ini adalah tentang Fastabiqul Khairat. Ya, tentang Fastabiqul Khairat. Sebelumnya sudah pernah mendengar istilah Fastabiqul Khairat? Ya, apa Fastabiqul Khairat? Ya, benar nggak? Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi setelah kita pelajari materi ini, maka peserta didik dapat menganalisis ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi kompetisi itu apa? Apa maksudnya kompetisi? Pertandingan. Ya, pertandingan atau perlombaan. Kalau ada kebaikannya apa? Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya Rapi. Apa berlomba-lomba dalam kebaikan contohnya? Ya, menolong. Kalau dalam pendidikan apa? Kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, memberi ilmu atau mengikuti berbagai perlombaan, ya, berilmu atau mengikuti berbagai perlombaan. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, ini kita kelompokkan dulu. Jadi pada dasarnya kalian itu ini kita buat kelompok dari melukis nanti, ya. Nah, ini kita buat kelompok menyimpulkan pelajaran atau ini kita buat kelompok menyelesaikan masalah, ya. Nah, oke. Ada pertanyaan tentang ini? Nah, jadi kita lihat dulu tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, coba perhatikan gambar di depan, ya. Gambarnya. Nah, ini adalah para orang-orang yang melakukan kompetisi dalam kebaikan. Gambar pertama tentang prestasi. Nah, jadi orang-orang yang berprestasi maka akan ada penilaian, ya, akan ada penghargaan yang akan diberikan kepada orang tersebut. Paham ya? Nah, ini lihat. Nah, ini kompetisi dalam hidup. Jadi di dalam hidup ini untuk mendapatkan suatu kompetisi itu kira-kira kita berjalan atau berlari saja. Menurut gambar ini. Kalian lihat misalnya, kalau ingin mendapatkan juara di kelas ini, kira-kira mendapatkannya itu berjalan atau berlari? Ya, berlari dalam artian belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah berkompetisi dalam kehidupan. Ayat ini yang pertama Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, ini kita lihat pesan yang ada di dalam Quran surah Al-Maidah. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengatur ataupun yang mengantarkan turunnya. Ya. Nah, kemudian perilaku
yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa bacaan pertama itu? Ya, segala sesuatu itu harus diawali dengan bismillah. Apa tujuannya? Ya, agar apa yang kita usahakan itu berkah, kemudian agar apa yang kita tunjukkan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ya, melakukan dengan penuh semangat. Belajar terus semangat. Kemudian segala sesuatu yang kita lakukan itu harus semangat. Apa tujuan? Agar hasilnya pun tetap kita dapatkan. Yang ketiga, menjaga konsisten. Apa konsisten? Ya, istiqomah atau berkelanjutan. Misalnya hari ini sholat, nanti sholat, besok sholat, itulah konsisten. Kadang hari ini sholat, besok tak sholat. Atau hari ini berbuat baik, besok tak berbuat baik. Ya. Nah, ini manfaat perilaku fastabiqul khairat atau berlomba-lomba atau berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah. Karena niat yang kita lakukan dengan lillahi ta'ala itu pasti akan kita dapatkan. Ya, niat yang kita peroleh pasti akan kita dapatkan. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Apa contoh manusia yang bermanfaat sih, Pak? Yang manusia terbaik, menolong orang, dipergunakan orang. Itu contohnya yang bermanfaat. Ya, selanjutnya mempercepat penyelesaian pekerjaan. Jadi pekerjaan itu jangan kita tunda-tunda. Ya, jadi intinya berkompetisi dalam kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa kita jalankan dengan konsep keislaman yang baik dan tidak melanggar tata aturan yang baik. Contohnya ingin menjadi juara kelas, jadi belajar dengan baik, bukan mengopek atau lain sebagainya. Nah, sekarang coba didengarkan. Jadi silakan anak-anak semua perhatikan bahan tayang berikut ini. Simak baik-baik karena nanti setelah materi ini berakhir akan ada tugas tentang video ini. Silakan simak baik-baik. Tulis apa yang ini ditulis dan video tersebut. Nah, sekarang ini kita lihat diskusinya. Kebaikan apa yang akan kamu tingkatkan terkait dengan Al-Quran? Misalnya si ini, Ismail Putri. Kalau saya tanya kebaikan apa yang kira-kira bisa dilakukan saat Al-Quran itu? Ya, mengamalkannya ya. Jadi kalau kita lihat dengan Al-Quran maka kita harus mengamalkannya. Nah, kemudian lihat ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, fastabiqul khairat. Berkompetisilah dalam berbuat amal kebajikan sebagai bekal untuk menghadapnya di akhirat kelak. Nah, ini tiga golongan manusia yang ada dalam Al-Quran.
Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri. Bagaimana karakter orang yang zalim kepada diri sendiri? Pertama, buruk, jahat. Nah, seperti kawan yang terlambat itu sebenarnya zalim terhadap diri kita sendiri. Melakukan pelanggaran itu zalim terhadap diri kita sendiri. Bukan kepada orang lain kita zalim, tetapi kepada diri kita sendiri. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Itulah contohnya. Kedua nih, Anda lihat nih. Ini contoh orang yang zalim li nafsihi, zalim terhadap diri sendiri. Contohnya, puluhan warga tidak puasa di razia di daerah Sukabumi. Ini segera melaksanakan kebajikan, karakter dasarnya adalah perilakunya bermuara pada ibadah dan pahala. Ini contohnya. Di mana saja berada, sholat tidak pernah tinggal. Dimanapun kita berada, di jalan dan nampak kita sholat ke masjid, berhenti di tengah jalan itu bisa kita sebut. Itu salah satu contohnya yang mengutamakan ibadah, kemudian mau berkompetisi di dalam kebaikan dari konsep ibadah. Oke, kalau gitu saya bagikan lembar kerjanya. Ya, silakan nanti diikuti lembar kerja yang saya bagikan. Silakan dilihat dulu, baru nanti saya jelaskan bagaimana cara dalam menyelesaikan lembar kerja ini. Karena di sini kita tipe belajarnya ada 3, ya. Jadi yang kelompok ini, perhatikan kelompok ini. Ya, yang kelompok ini itu esai, lihat esainya. Apa esai? Baca paling atas ini. Nampak ya? Nampak? Nah, jadi tugas kalian, apa yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Atau materi tentang etos kerja dan berkompetisi dalam kebaikan. Nah, tidak punya lagi baca lengkapnya. Misalnya baca materinya, kemudian tulis apa yang bisa kalian tulis tentang kompetisi dalam kebaikan, ya. Nah, kemudian ini untuk kelompok ini, ya, kalian lihat lukisan ataupun gambar poster. Nah, ini saya bagikan kertas manilanya, ya. Silakan dilihat, dibuat poster yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan. Lihat posternya. Jadi lihat ya. Nah, jadi cara mengerjakannya, kalian lukis tentang menceritakan tentang lembar kerja tentang kompetisi kebaikan, baru nanti akan diceritakan gambar tersebut. Nah, kalian ini untuk yang ini silakan lihat nomor 3-nya. Nampak nomor 3-nya? Apa? Nah, lihat nomor 3 untuk kelompok pemecahan masalah. Coba lihat. Karena kalian mungkin jenius, ya. Nah, jenius kita sudah jenius. Nah, lihat apa? Membuat sebuah aktivitas presentasi dengan mengamati gambar pada halaman 2 dan 3, gambar yang saya bagikan. Kemudian ceritakan kesan atau pesan apa yang disampaikan gambar tersebut. Nah, kemudian tadi soalnya bagaimana tanggapanmu mengenai banyaknya kaum tunawisma yang meminta-minta di jalan jika dilihat dari kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Menurutmu, orang yang minta-minta itu bagaimana? Apakah memang benar sesuai dengan keadaan mereka, atau karena mereka tidak mau meningkatkan kualitas etos kerja mereka sehingga mereka malas bekerja, hanya menerima saja? Bisa dipahami? Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami? Bisa? Oke, silakan saya kasih waktu 15 menit. Ya. Nah, untuk mempercantik gambarnya itu, nah, silakan gunakan cat ini. Cat aja sih ada. Ya, silakan ditulis gambarnya. Itu bukan gambar. Nah, silakan. Ini baru kita presentasikan di depan tentang gambar tersebut, ya. Ya. Yang kita minta itu ada gambarnya. Itu hanya pernyataan. Nah, yang ada gambar ini kira-kira apa yang bisa kalian ceritakan di sini. Nah, kemudian ini apa? Kira-kira apa yang digambar kalau diceritakan dari gambar ini. Kemudian ini. Nah, baru ya, ini diceritakan bagaimana bentuk etos kerjanya. Ini sukses atau mana? Ini kan orang yang membagi hadiah. Berarti apa yang bisa diceritakan? Singkat saja yang diceritakan bang ini. Ini apa? Wawancara atau bagaimana? Nah, ya, baca ininya, baru ceritakan gambarnya, bagaimana ceritanya. Kemudian ada pernyataan tadi. Nah, lihat pernyataannya. Apa? Ini pernyataannya. Intinya pernyataan itu, orang yang meminta-minta itu, menurut kalian memang betul-betul bisa diterima apa tidak? Kan seperti itu. Misalnya di pasar, kita kan sering hari Selasa datang minta-minta. Nah, kalau kita hitung-hitung misalnya dengan ilmu kulit kita, 5.000 ada satu orang mengasihnya, kali misalnya 10 orang atau 20 orang, berapa dapat mereka? Itu masih sekitar sini. Bagaimana kalau dengan yang lain, yang di lampu-lampu merah, kalau kalian pernah di kota, pernah di kota kan? Bagaimana? Silakan nyatakan pernyataan itu.
Menurut hemat menurut pendapat kalian, orang seperti itu bagaimana? Karena silakan digambar, ya, buat gambar itu seolah-olah menceritakan tentang prestasi atau etos kerja atau kompetisi dalam kebaikan. Nah, kalian lihat tadi videonya kan? Nah, silakan ditulis, tulisnya. Ya. Nah, misalnya apa menurut kalian kompetisi itu? Karena kompetisi adalah, menurut kalian aja, ya. Kompetisi adalah, etos kerja adalah, bekerja adalah. Oke, nah, silakan. Ada yang belum paham? Perhatikan aja gambarnya. Kira-kira dari gambar ini sama yang kita melihat sesuatu. Kalau kita lihat sesuatu, apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita katakan dari sesuatu? Atau apa yang bisa kita ceritakan? Jadi gambar ini, apa yang bisa kita ceritakan dari gambar ini? Paham dari sana? Nah, paham kan? Kita belajar seperti itu juga. Kalau lihat gambar, sama dengan gambar depan itu. Kira-kira apa yang bisa diceritakan? Seperti orang sedang sholat, itu. Tanya ada apa? Apa itu? Soal dan jawaban. Bahkan di situ lah kalian paham. Misalnya apa? Berarti berlaku menerapkan posisi pendidikan adalah ini. Ya. Oke, karena waktu sudah habis, ya. Nah, silakan dibukukan, terutama yang lukisan. Silakan. Biar dipresentasikan. Sini aja. Ya, cepat. Nabila. Kata Nabila, lukisannya. Nanti kita presentasikan. Sekali yang bagus ya. Nah, oke, silakan duduk. Ya. Nah, ini gambar tentang etos kerja. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Ya, silakan Nabila, jelaskan ini. Tentang gambar yang sudah Nabila buat ini. Jadi kita tentang etos kerja. Jadi etos kerja ini menceritakan apa? Di sana. Salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menggambar poster tentang etos kerja yang bacanya adalah sukses itu berani berpikir positif, rahasia bangkitkan etos kerja semangat belajar, dan kesuksesan itu lebih dari beberapa kedisiplinan sederhana yang dilakukan setiap hari. Jadi maksud dari poster ini adalah etos kerja yang baik dapat membantu seseorang mencapai kesuksesan. Etos kerja adalah suatu perilaku positif yang mencakup motivasi, karakteristik, dan sikap. Dan seseorang dengan etos kerja yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja positif dan mempengaruhi kinerja rekan kerja dan atasan. Ada beberapa contoh etos kerja yang baik, yaitu jujur, bekerja keras, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, menunjukkan rasa hormat, percaya diri, tertib, fokus, tepat waktu, dan menjaga kesehatan. Jadi mulailah melakukan contoh-contoh etos kerja yang baik agar kita mendapatkan masa depan yang cerah, yaitu kesuksesan. Sampai di sini presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sana dulu. Oke, ya, itu tentang etos kerja yang baik. Nah, sekarang silakan maju. Presentasikan yang tadi dulu, masalah yang tadi. Ya, dulu masalah yang dipresentasikan yang tadi itu tentang orang yang meminta-minta. Minta itu aja. Silakan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan
menjelaskan pendapat saya tentang orang yang minta-minta dalam pasal-pasal sana. Orang yang minta-minta di situ adalah orang yang malas bekerja, di mana mereka masih mempunyai kesehatan, bisa dibilang kesehatan, tapi mereka malah ini meminta-minta dan hanya mengandalkan kebaikan atau uang yang diberikan oleh orang lain. Dan orang yang minta-minta di situ adalah orang yang tidak mau bekerja, atau bisa dibilang orang yang malas dalam mencari pekerjaan. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus ya. Itu sudah paham semua. Ya. Karena pertanyaan tentang materi kita. Oke, silakan tapi simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Silakan simpulkan sebelum kita tutup pembelajaran kita. Nah, silakan simpulkan dulu. Apalah kira-kira kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Silakan berdiri. Maju dari depan ini kalau bisa aja. Apa kira-kira kesimpulan yang bisa disimpulkan dari materi tentang etos kerja kita pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sini saya akan membacakan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa kompetensi dalam kebaikan itu adalah bersaing untuk menjadi lebih baik dan tidak untuk mengalahkan orang lain. Kemudian, semangat disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja serta keseimbangan antara kompetensi dengan kebersamaan. Dengan prinsip menghargai prestasi sendiri dan orang lain, mengembangkan kemampuan dan pengetahuan menjadi contoh bagi orang lain, mengutamakan kejujuran dan integritas, serta menghargai proses belajar dan kegagalan. Adapun manfaat yang bisa kita ambil dari potensi dan kebaikan etos kerja ini sebagai seorang pelajar adalah: 1. Meningkatkan motivasi dan semangat belajar. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan kreatif. 3. Meningkatkan kesadaran dengan penuh tanggung jawab serta membangun karakter yang kuat dan positif. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang kurang dipahami lagi dari materi ini? Dapat semua? Aman semua? Untuk tugas kita minggu depan, silakan kerjakan soal esai yang ada di halaman 28. Nah, kemudian tadi kan sudah ada ayat Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, itu silakan dihafal di rumah. Bisa? Hafal dengan terjemahannya, kalau bisa dengan penjelasannya. Minggu depan akan Bapak uji satu persatu hafalannya. Jadi cara menghafalnya, perhatikan tajwidnya, perhatikan hurufnya, perhatikan panjang dan pendeknya. Bisa ya? Oke, demikian pelajaran kita pada hari ini. Rajin-rajinlah belajar di rumah, karena hanya dengan belajar kita akan bisa berkompetisi dalam kebaikan yang benar. Tanpa belajar, maka kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.